Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita kembali lagi hadir di dalam edisi Rekam Misteri, dan kali ini ada yang spesial dari edisi Rekam Misteri karena salah satu cerita yang akan saya bawakan malam hari ini merupakan cerita yang berdasarkan pengalaman dari mamah kandung saya sendiri yang baru beliau ceritakan belakangan, dan saya juga sebenarnya belum pernah mendengarkan cerita ini sebelumnya. Dan karena beliau baru tahu kalau saya memiliki channel YouTube yang khusus menceritakan hal-hal yang berbau misteri dan juga berbau hal-hal horor seperti ini, makanya beliau kemudian memberikan cerita ini yang selama ini beliau simpan sendiri bersama ayah saya almarhum dan beberapa orang keluarga besar saya yang ada di kampung halaman. Jadi cerita ini diberi judul Datuk Lingguan ya. Apa sih itu Datuk Lingguan? Nanti kalian akan tahu. Dan sebelum memulai cerita, saya ingin menginformasikan lebih dahulu bahwasanya cerita yang diberikan oleh mamah saya ini terjadi di awal-awal tahun pernikahan dari mamah dan juga almarhum papa saya. Jadi waktu itu kalau menurut mamah saya sudah dilahirkan, tapi waktu itu usia saya masih sekitar 3 tahun. Jadi memang jujur saya sama sekali nggak ingat dan nggak pernah tahu kalau kejadian ini pernah terjadi di masa-masa kecil saya, di awal-awal pernikahan orang tua saya, karena memang semuanya memang nggak ada di dalam memori saya nggak ingat sama sekali. Dan tempat lokasi di mana cerita yang dikirimkan oleh mamah saya sendiri ini terjadi ada di Pulau S. Saya nggak perlu menyebutkan pulau apa, tapi yang jelas Pulau S di kota L, dan nama desa atau perkampungan dari tempat kejadian tersebut adalah Desa M. Dulunya masih merupakan desa yang kanan kirinya masih dikelilingi hutan lah, jadi hanya ada beberapa penduduk yang memang memiliki pekerjaan sebagai seseorang yang mengambil kayu gitu ya di dalam hutan gitu. Kayunya kayu, bukan kayu bakar ya, tapi benar-benar kayu gelondongan yang kemudian dipotong di dalam pabrik gitu ya. Nah, hanya orang-orang tersebutlah yang kemudian tinggal di desa itu karena memang harus membuka hutan di daerah M tersebut. Tapi ya bagaimanapun sesuai dengan etika dari setiap edisi Rekam Misteri, bahwasanya identitas dan juga di mana lokasi kejadian, tempat di mana cerita tersebut terjadi itu kan memang harus dirahasiakan demi menjaga kenyamanan dari masyarakat lokal atau masyarakat sekitar juga. Dan disclaimer dulu untuk kamu yang baru pertama kali mampir di channel YouTube ini, bahwasanya di channel YouTube ini ada 3 edisi, yaitu edisi Dongeng Malam, edisi Random Things, dan edisi Rekam Misteri. Dan malam hari ini yang akan kita dengarkan adalah cerita di dalam edisi Rekam Misteri, di mana cerita-cerita yang ada di Rekam Misteri ini kebanyakan berasal dari kiriman-kiriman teman-teman di luar sana yang memang ingin berbagi cerita hidup mereka yang berhubungan dengan hal-hal mistis atau hal-hal horor. Dan mungkin bagi kamu yang di luar sana ingin ikut bergabung menceritakan pengalaman kehidupan kamu yang ada suasana-suasana mistis atau horornya, kalian bisa mengirim email, dan alamat emailnya nanti ada di description box di bawah ya. Dan sebagai permulaan, cerita ini terjadi pada tahun sekitar 93. Jadi pada saat itu saya masih sekitar usia 3 tahun di Pulau S, di kota L, Desa M ya. Dan biar lebih mudah menceritakannya dan juga nggak terlalu kelihatan gimana-gimana gitu ya, kita sebut saja mamah saya selaku pengirim cerita ini sebagai seseorang yang bernama Suci. Jadi mulai sekarang kita sebut mamah saya ini sebagai Suci ya di dalam cerita ini. Kita pura-pura nggak kenal lah sama mamah saya gitu. Dan si Suci ini punya Yusuf sebagai suaminya gitu. Kita sebut saja nama suaminya si Suci ini Yusuf, dan anaknya si Suci dan juga si Yusuf yang berusia 3 tahun ini kita sebut saja namanya Laras. Dan memang sejak awal pernikahan antara si Suci dan juga si Yusuf ya, Suci ini mengatakan bahwasanya mereka berdua, dia dan suaminya itu hidupnya masih nomaden gitu. Maksudnya mereka belum memiliki tempat tinggal yang benar-benar
menetap di satu wilayah gitu, karena memang menurut Suci dia dan suaminya itu memulai segalanya benar-benar dari nol. Jadi nanti kalau misalkan terkadang si Yusuf lagi dapat kerjaan di sini ya pindah ke sini, kalau si Yusuf lagi dapat kerjaan di sana ya pindahnya ke sana gitu. Dan kebetulan pada tahun 1993 tersebut ayah saya atau si Yusuf ini, suaminya si Suci, kemudian ditawarilah sebuah pekerjaan oleh kakaknya si Yusuf sendiri alias kakak iparnya si Suci ya, itu sebagai salah seorang katakanlah orang kepercayaan dari kakaknya si Yusuf yang nantinya akan tinggal di salah satu pabrik pemotongan kayu yang memang dimiliki oleh kakaknya si Yusuf. Nah, pabrik pemotongan kayu tersebut letaknya ada di dalam hutan yang ada di desa M tadi. Jadi di sini yang perlu kalian bayangkan adalah bahwa desa M ini letaknya benar-benar ada di tengah hutan, dan hutan itu memang dikelilingi oleh aliran sungai. Jadi kalau zaman dulu menurut ceritanya si Suci ya, zaman dulu itu orang yang bekerja di dalam hutan tersebut, misalkan dia memproduksi kayu gelondongan yang kemudian mau dipotong terus dibawa ke kota untuk dijual belikan gitu ya. Zaman dulu kan masih diperbolehkan ya, asalkan legal ya, ada surat izinnya. Nah, pada saat itu memang kalau misalkan yang tidak memiliki modal untuk transportasi, membawa kayu-kayu gelondongan tersebut keluar menggunakan truk atau kendaraan-kendaraan besar gitu, biasanya mereka akan melarungkan potongan kayu tersebut di sungai. Nanti sungai tersebut tuh ngalirnya sudah pasti akan menuju ke tempat yang nantinya akan dijemput oleh si pengepul kayu tadi gitu. Jadi memang banyak caranya lah. Tapi memang untuk pabrik pemotongan kayu milik kakaknya si Yusuf ini, mereka memang sudah agak modern pada saat itu. Jadi mereka memotong pohon di dalam hutan secara legal ya, sudah ada izinnya. Kemudian mereka memotong secara langsung di pabrik mereka, jadi dibentuk perbentuk lah gitu dengan berbagai macam ukuran, kemudian dikirimkanlah ke kota untuk diperjualbelikan waktu itu. Nah, di sana waktu itu si Yusuf ini menjadi salah satu orang kepercayaannya kakaknya si Yusuf, kita sebut saja namanya Abang Heri ya. Jadi memang si Heri ini kan waktu itu agak sibuk, dia suka keluar masuk kota, kemudian desa M, kota, desa M gitu. Jadi dia memang membutuhkan seseorang yang sekiranya bisa dia percaya menjadi tangan kanan dia untuk menjaga pabrik pemotongannya waktu itu. Dan karena memang si Yusuf dan Suci ini pindah ke desa M karena pekerjaan yang memang didapatkan oleh si Yusuf. Karena waktu itu menurut si Suci memang walaupun pekerjaannya kita lihat sepele ya, maksudnya kerja di dalam hutan gitu kan. Kalian jangan bayangkan pendapatan yang pada saat itu si Yusuf dapatkan gitu. Kalau kata si Suci ya lumayan banget lah. Jadi pada saat itu si Suci berpikir ya sudahlah, kita ke sana saja, kita mengadu nasib di sana sambil bekerja hidup mandiri gitu kan. Jadi karena memang kemudian si Suci dan Yusuf ini memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut, kemudian mereka masuk ke dalam hutan, mau nggak mau mereka kan memang harus tinggal di sana supaya si Yusuf ini kan nggak jauh bolak-baliknya ketika dia mau kerja kemudian pulang gitu. Dan ketika memutuskan tinggal di dalam desa M tersebut, memang di sana sudah ada beberapa rumah penduduk yang juga memiliki pekerjaan yang hampir sama gitu. Jadi memang bukan hanya pabrik pemotongan kayu milik kakaknya si Yusuf aja nih yang ada di sana, ada beberapa, cuman memang jaraknya jauh-jauh karena itu kan di dalam hutan ya. Mereka kayak punya wilayah-wilayah tersendiri lah gitu. Nah, pada saat itu si Suci dan si Yusuf ini tinggallah di sebuah rumah yang memang sudah disiapkan di sana. Jadi memang rumahnya itu full terbuat dari kayu karena kan memang di dalam hutan, tapi bukan rumah full kayu yang bentuknya kayak gubuk gitu, bukan ya. Jadi dia terbuatnya dari kayu papan yang disusun gitu ya, cukup rapi lah, cukup layak lah untuk ditinggali. Cuma memang pada saat itu kalau kata si Suci, listrik itu belum masuk ke dalam sana. Jadi memang rumah yang ditempati oleh si Suci dan si Yusuf ini memang sudah memakai listrik, hanya sekedar untuk lampu penerangan gitu atau sekedar radio biasa. Jadi memang belum masuk televisi, belum masuk kulkas gitu ke rumahnya si Suci waktu itu. Dan itu pun listrik yang mereka dapatkan di rumah tersebut untuk sekedar penerangan dan semacam radio lah gitu ya. Itu mereka dapatkan dari sambungan aliran nggak tahu, semacam genset kali ya mungkin zaman dulunya gitu. Nah, genset yang berasal dari pabrik pemotongan kayu milik si Heri gitu. Jadi bukan dari PLN nih.
tapi dari genset yang memang dimiliki oleh pabriknya si Harry. Jadi intinya memang di dalam hutan tersebut di desa M itu ya, si Suci dan si Yusuf ini sudah tinggal di dalam satu rumah yang cukup private. Maksudnya mereka nggak nyampur dengan karyawan-karyawan buruh yang lain yang bekerja di pabrik pemotongan kayunya si Harry, ya enggak, udah beda gitu. Dan rumah mereka juga sebenarnya sudah cukup rapi ya gitu, maksudnya pagar ada, halaman ada gitu. Dan memang jalanan setapak itu sudah banyak yang dibuka di sekitar sana. Jadi nggak benar-benar kita membayangkan benar-benar di dalam hutan yang gelap, yang sepi gitu, enggak sih sebenarnya. Dan karena notabene si Suci dan Yusuf ini tinggal di dalam hutan kan pada saat itu, otomatis memiliki interaksi dengan hewan-hewan liar yang ada di dalam hutan tersebut kan bukan menjadi hal yang aneh bagi si Suci maupun si Laras anaknya ya. Karena kalau si Yusuf kan memang selama tinggal di sana kan sudah pasti dia jarang di rumah karena dia kan sibuk di pabrik pemotongan kayu yang memang dipercayakan oleh Harry kepada si Yusuf tadi. Nah, kalau menurut si Suci, kalau tiba-tiba dia melihat ada monyet liar yang tiba-tiba turun dari atas pohon kemudian mampir ke rumah mereka main di halaman gitu, itu bukan hal yang aneh lagi buat si Suci. Ya udah biasa ngeliat hal-hal seperti itu. Kayak misalkan kalau sudah menjelang malam dia mendengar suara serangga-serangga malam gitu ya, suara burung-burung malam gitu ya. Mungkin awalnya si Suci ini takut ya, wajar kan, cuman semakin kesini ya karena dia ngerasa nggak kenapa-napa gitu, ya udah biasa, akhirnya udah nggak tabu lagi mendengar hal-hal seperti itu. Dan kemudian kalau ditanya apakah di dalam hutan seperti itu masih ada binatang buas seperti halnya harimau, jawabannya adalah ada. Dan Suci memang bersaksi ketika dia tinggal di sana, beberapa kali dia sering melihat harimau itu melintas. Jadi si harimau es ini sering melintas lah di dalam hutan tersebut. Tapi memang ini menurut ceritanya si Suci ya, pada zaman dahulu ketika dia dan keluarganya tinggal di dalam hutan, di sana masih memiliki kepercayaan yang sangat kuat bahwasanya hewan buas seperti harimau itu adalah hewan yang sebenarnya kalau kita hormati mereka juga akan segan mengusik kita. Jadi kalau kata si Suci, zaman dulu itu harimau-harimau yang ada di dalam hutan itu selalu disebut dengan panggilan datu. Jadi mereka itu disegani dan memang dihormati, dianggap sebagai tetuanya yang ada di dalam hutan. Dan menurut Suci juga setiap orang yang memang memutuskan untuk bekerja di dalam hutan tersebut, misalkan membangun lapangan pekerjaan gitu ya di dalam hutan tersebut, itu otomatis mereka sudah melalui beberapa persyaratan atau perizinan lebih dahulu dengan hal-hal yang ada di dalam hutan tersebut, termasuk dengan datuk-datuk yang ada di sana atau para harimau-harimau yang ada di sana. Dan terlepas kalian percaya atau tidak gitu ya, di daerah Pulau Es ini terutama, karena saya sendiri juga memiliki darah dari Pulau Es ya, itu memang sangat menghormati binatang satu ini, yaitu harimau. Mereka sering dipanggil datu atau atu gitu, menjadi salah satu binatang yang memang disegani keberadaannya di sana. Dan memang pada saat itu si Suci bersaksi selama dia tinggal di sana, selama si Harry membuka lapangan pekerjaan pabrik pemotongan kayu tersebut di dalam hutan di desa M tersebut, nggak pernah ada kejadian, nggak pernah dia dengar ada kejadian penyerangan yang dilakukan oleh para datu, para harimau tersebut kepada orang-orang yang tinggal di dalam hutan tersebut. Karena memang menurut si Suci mereka sudah menyepakati perjanjian masing-masing nih, mereka nggak saling ganggu, mereka nggak saling merusak lingkungan. Ya mungkin kalian yang berdarah Pulau Es, keturunan Pulau Es gitu, pasti kalian akan mengerti lah dengan kepercayaan ini. Bahkan di beberapa gunung yang cukup terkenal di Pulau Es ini, kepercayaan tersebut sangat kuat bahwasanya kalau misalkan ketika kamu mendaki gunung gitu ya, kemudian bertemu dengan hewan harimau, itu kalian harus izin terlebih dahulu. Kalian nggak bisa main-main dengan keberadaan sosok harimau yang ada di sana, karena mereka memang sangat dihormati dan sangat disegani. Jadi pada intinya, menurut Suci, meskipun memang awalnya dia deg-degan ya kalau ngelihat ada harimau tiba-tiba lewat gitu kan, ketika dia lagi nongkrong di depan rumahnya, ada harimau lewat gitu agak jauh, jalan aja gitu dengan santainya. Ya awalnya deg-degan sih, wajar kan kita kalau ngelihat harimau depan mata, gimana sih perasaannya. Cuman ya memang karena sudah diyakinkan bahwa mereka tidak berbahaya, kemudian memang sudah ada perizinan tertentu terhadap orang yang membuka lapangan pekerjaan di sana dengan
segala hal yang ada di dalam hutan tersebut gitu ya. Ya alhamdulillah nggak pernah ada apa-apa dan memang mereka nggak pernah diganggu sama sekali. Dan sebagai bayangan untuk kalian supaya bisa berimajinasi kira-kira gimana gitu ya lingkungan yang pada saat itu Suci tinggali. Jadi memang tidak semengerikan yang kita bayangkan, yang kita duga gitu, yang enggak yang tiba-tiba rumah gubuk kecil yang kayak ada di film-film horor yang kanan kirinya nggak ada jalan, yang kanan kirinya dikelilingi sama pohon-pohon gelap doang gitu. Enggak, sebenarnya itu kayak sebuah desa tapi di dalam hutan gitu loh. Jalan setapak itu sudah banyak yang dibuka, bahkan truk juga bisa lewat di jalan setapak kayak yang ada di sana. Cuma memang kalau saatnya musim hujan gitu kan, itu jalanan kan pasti becek di mana-mana. Dan memang pada waktu itu di tahun 93 kata si Suci, orang-orang yang tinggal di pemukiman hutan tersebut jarang yang memiliki listrik. Jadi memang kan biasanya rumah-rumah yang ada di sana hanya sekedar rumah-rumah singgah dari orang-orang yang kerja di sana gitu kan. Jadi mereka memang jarang memiliki listrik, dan sekalipun memang ada yang memiliki listrik ya rata-rata kayak si Suci gitu. Jadi nyabang gitu, nyalur dari pabrik yang memiliki genset atau diesel atau apalah namanya, saya nggak tahu gitu ya, semacam genset gitu. Itulah yang menyebabkan ketika malam hari, kalau kata si Suci, menjelang maghrib gitu ya, itu memang suasana yang ada di tempat tersebut itu sepi gitu, karena kan gelap, kemudian tetangga jauh-jauh dan nggak ada suara hiburan atau apa segala macam gitu. Jadi ketika maghrib sampai ke malam itu memang benar-benar sepi, nggak ada suara apa-apa. Dan awalnya memang si Suci ini mengaku kalau dia sempat stres ya, sempat frustasi tinggal di daerah seperti itu, karena kan bagaimanapun juga kan si Suci ini sudah pernah hidup di kota gitu yang segala macam ada, yang TV ada, yang cari hiburan gampang gitu kan, tetangga dekat, dan tiba-tiba saja dia harus tinggal di satu tempat yang terisolasi, yang mau nyari hiburan aja susahnya setengah mati kan, di mana-mana cuman ngelihat pohon, ngelihat hutan, ngelihat binatang liar gitu. Dan ya memang si Yusuf ini selalu berusaha untuk meyakinkan istrinya waktu itu si Suci bahwasanya ya udah nggak apa-apa lah, kita sabar dulu hidup seperti ini, namanya juga proses. Nanti kan kalau misalkan kita sudah bisa menghasilkan sesuatu dari pekerjaan ini, nanti kan kita bisa pindah lagi ke kota gitu kan, nanti dari uang yang kita dapatkan dari pekerjaan ini bisa kita belikan aset sebagai tabungan gitu. Dan itulah yang kemudian membuat si Suci ini lama-kelamaan, oh ya sudahlah, dia mulai membiasakan diri tinggal di sana. Dan ketika si Suci ini mulai membiasakan diri, di sanalah mulai banyak kejadian-kejadian yang menurut si Suci sebenarnya nggak serem. Ini beneran ya, si Suci sendiri yang ngomong, mamah saya sendiri yang ngomong bahwasanya kejadian yang dialami itu nggak serem sih sebenarnya. Cuma memang cukup menjadi sesuatu yang teringat-ingat sebagai kenang-kenangan lah sampai sekarang, sampai di masa tua beliau gitu. Karena memang biasanya seperti itu, ketika kita nggak kerasan tinggal di satu tempat, kemudian kita memaksakan diri untuk bisa kemudian betah gitu tinggal di sana. Di sanalah sebenarnya tanpa kita sadari adanya proses penyesuaian frekuensi kita terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Dan kalau misalkan kebetulan frekuensi tersebut istilahnya ketemu dengan apa yang ada di sekeliling kita, kalau kitanya cukup sensitif, di sanalah biasanya kita akan mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang ganjil, yang tidak beres sebenarnya sudah lama ada di sekitar kita, tapi kita baru menyadari ketika kita sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Dan kejadian pertama yang masih cukup dikenang oleh si Suci sampai saat ini adalah ketika dia setiap sorenya, jadi si Suci ini punya kebiasaan dia suka membersihkan halaman gitu ya, nyapu halaman pakai sapu lidi yang dipegang itu loh. Kayak gitu kan, kita sering ya ngeliat ibu-ibu nyapu pakai sapu lidi sambil agak-agak jongkok gitu kan di halamannya. Nah, di halaman depan rumahnya si Suci yang tempat dia tinggalin itu kan masih memang dari tanah merah gitu ya. Ya kalian bayangkan aja hutan yang pohonnya ditebangin gitu untuk dibikin rumah, kan tanahnya masih tanah-tanah merah gitu. Nah, di sanalah si Suci ini setiap sekitar jam 5 setelah selesai asar lah gitu, dia kebiasaan membersihkan, menyapu halaman depan rumahnya tersebut dengan menggunakan sapu lidi, karena kan memang banyak daun-daun kering yang jatuh ke halaman rumahnya. Dan kalau misalkan ditanya kenapa nyapunya sore nggak pagi aja, karena kan kebanyakan orang justru membersihkan pagi. Karena waktu tuh si Suci ini punya anak kecil, jadi si Suci ini
agak kewalahan lah di saat pagi, kan dia harus ngurusin suaminya sebelum suaminya berangkat kerja, kemudian ngurusin anaknya yang masih kecil, dan dia merasa punya waktu untuk membersihkan halaman tersebut ketika sore menjelang. Nah, ketika si Suci ini menyapu halaman depan rumahnya menggunakan sapu lidi gitu kan ya, srek gitu. Dan kalian perlu ingat di kanan kirinya si Suci ini nggak ada tetangga ya, jadi dia di wilayah tersebut benar-benar cuma berdiri rumah Suci, dan di depannya jarak sekitar jalan kaki 10 menitan lah, di situ baru ada pabrik pemotongan kayu miliknya si Harry, tempat si Yusuf bekerja. Jadi kanan kiri depan belakang otomatis nggak bersinggungan dengan tetangga ya, itu yang perlu kalian ingat. Nah, ketika si Suci ini menyapu halaman depan dengan sapu lidi yang selalu dia pakai di setiap sore harinya, dia itu sering mendengar seperti ada suara sapu lidi lainnya itu yang ikutan nyapu gitu, nggak jauh dari tempat dia berada. Jadi kalian bayangin gini, kalian lagi nyapu pakai sapu lidi, kan ada suaranya nih, srek gitu kan ya. Nah, si Suci ini selalu ngerasa setiap kali dia menggosokkan si sapu lidi itu ke tanah, itu akan ada suara sapu lidi yang lainnya yang bukan punyanya dia. Jadi suaranya itu kayak jadi double gitu loh. Dan awalnya si Suci ini kan pikirannya mungkin dia salah dengar kali ya. Maksudnya mungkin karena di dalam hutan suaranya jadi menggema gitu kan. Si Suci berpikirnya seperti itu awalnya. Cuman lama-kelamaan kok suaranya selalu ngikutin ya gitu. Jadi setiap si Suci ini nyapu, jam-jam dia nyapu gitu ya, suara tersebut juga ikut nyapu. Tapi ketika si Sucinya lagi nggak jam-jam dia nyapu gitu, ya nggak ada suara sapu lidi yang nyapu juga gitu di sebelah rumahnya. Jadi si Suci ini lama-kelamaan dia ngerasa aneh, ini sebenarnya suara siapa yang lagi nyapu, karena kan memang di tempat tersebut hanya ada rumah dia, dan pada jam tersebut cuma dia yang menyapu di halaman rumah pakai sapu lidi. Dan karena rasa penasarannya si Suci, akhirnya si Suci ini memutuskan untuk coba deh libur dulu nyapunya, mau dengar apakah suara tersebut muncul atau tidak ketika si Suci ini libur gitu nyapu membersihkan halaman rumah dia. Jadi pada saat itu kata Suci dia nyoba 2 hari tuh nggak nyapu halaman rumahnya, dia nungguin gitu ada nggak nih suaranya. Dan ternyata ketika si Suci itu libur ngebersihin halaman depan rumahnya, dia nggak nyapu gitu ya, itu suara sapu lidi yang nyapu halaman rumah dari nggak tahu dari mana gitu, itu juga nggak muncul gitu. Dan pada saat itu si Suci pasti ngerasa aneh dong, maksudnya ini berarti saya nggak salah dengar gitu kan. Dan meskipun pada saat itu si Suci ini merasa apa yang dialaminya itu cukup aneh, walaupun menurut dia tidak menyeramkan ya, tapi si Suci ini nggak mau bercerita kepada suaminya, kepada si Yusuf. Kalau kata si Suci sih, ya udahlah cuman begitu doang gitu kan. Karena Suci ini memang dia berani banget orangnya. Jujur dibandingkan saya, si Suci ini jauh lebih berani, karena Suci ini kan mama saya sendiri ya. Saya belajar banyak keberanian itu dari beliau, walaupun beliau bukan termasuk orang-orang yang secara penglihatan sensitif gitu ya. Cuma memang beliau ini sangat pemberani orangnya, dan ketika hal tersebut terjadi pada diri dia di tahun 93 tersebut, akhirnya ya si Suci ini hanya berpikir bahwa oh ya sudahlah, kalau memang itu adalah sesuatu yang lain yang dia dengar, ya sudah, dia nggak mau cerita sama siapa-siapa. Karena waktu itu dia berpikir ya udah cuma sekedar segitu doang kan, nggak ganggu yang macem-macem. Dan ketika 2 hari libur si Suci membersihkan halaman rumahnya ya, 2 hari berselang gitu ya, Suci ini kan mikir kalau saya libur terus ntar halaman depan kan kotor gitu ya, ya sudahlah, bodo amat dengan suara yang muncul ngikutin dia setiap kali dia nyapu. Jadi waktu itu setelah 2 hari berserang dia libur, akhirnya dia nyapu lagi lah, membersihkan halaman depan rumah menggunakan sapu lidi yang sama. Dan waktu itu ya cukup parno juga sih kata si Suci, karena kan dia sudah terlanjur termindset ya di dalam pikirannya bahwa wah biasanya setelah saya nyapu ini akan terdengar suara sapu lidi yang lain nih. Dan bener aja waktu itu ketika si Suci baru aja dia mulai, baru srek gitu. Ya dari sebelahnya nih, persis dari sebelahnya tuh, jadi kayak seolah-olah suara itu datang dari halaman sebelah rumahnya si Suci. Padahal halaman sebelah rumahnya si Suci itu nggak ada apa-apa, benar-benar plong hutan
hutan gitu, ada jalan merah memang, tapi di kanan kirinya tuh nggak ada rumah, depan belakang juga nggak ada rumah gitu. Jadi memang kalau misalkan dikatakan kemungkinan yang berasal dari suara sapu lidi lainnya itu berasal dari tetangga gitu ya, itu nggak mungkin, karena menurut Suci ya kanan kiri depan belakang itu nggak ada rumah sama sekali. Dan secara singkat itulah hal pertama, hal ganjil yang dialami oleh si Suci ketika dia tinggal di dalam hutan yang ada di desa M tadi ya. Itu hal pertamanya. Dan hal kedua yang kemudian dialami oleh Suci selama dia tinggal di sana, dia ini mulai menyadari bahwasanya samar-samar setiap maghrib dan isya dia tuh kayak ngedengar suara azan, tapi hanya ketika maghrib dan isya. Jadi ketika subuh, ketika zuhur, asyar gitu ya, dia nggak dengar azan sama sekali. Dan awalnya si Suci ini kayak nggak sadar gitu, maksudnya oh iya azan, dia mikirnya azan dari masjid aja atau dari langgar sekitar gitu, musola gitu kan. Cuman ketika lama-kelamaan tinggal di sana, ketika dia juga sudah mulai menyadari bahwa kejadian suara sapu lidi yang double dengan yang dia dengar ketika dia menyapu halaman gitu ya, itu si Suci ini mulai menyadari nih, dia mulai peka, maksudnya ini juga sesuatu yang aneh nih. Kenapa yang saya dengar hanya suara azan ketika maghrib dan ketika isya? Dan selama si Suci tinggal di sana, setahu dia di dalam hutan tersebut nggak pernah ada masjid, nggak pernah ada langgar atau musola gitu yang mungkin saja menyalakan azan ketika maghrib dan isya datang. Lalu kalau kalian bertanya, terus gimana nih sholatnya kalau nggak ada masjid, nggak ada musola, kan nggak ada azan gitu? Ya berdasarkan jam aja, kita kan diajari sholat melalui jam gitu kan, dengan segala keterbatasan yang ada karena memang tinggal di dalam hutan. Memang pada saat itu kondisinya serba keterbatasan, nggak ada masjid yang dibangun di sana, nggak ada langgar, nggak ada musola yang dibangun di sana, karena itu kan di dalam hutan, rumah orang aja bisa dihitung dengan jari yang ada di dalam hutan tersebut. Dan ketika si Suci ini mulai menyadari hal aneh tersebut kan ya, akhirnya kali ini si Suci mencoba bertanya kepada suaminya si Yusuf. Jadi waktu itu si Suci nanya nih, "Pah, di sini ada masjid atau mungkin musola atau langgar yang baru dibangun?" Si Suci nggak tahu gitu kan ya. Terus kemudian si Yusuf ini jawab, nggak ada. Nggak ada langgar, nggak ada musola, apalagi masjid di dalam hutan tersebut. Jadi waktu itu si Suci ini agak ngerasa aneh kan. Terus kalau misalkan nggak ada masjid, nggak ada musola, suara azan yang dia dengar itu datangnya dari mana gitu. Karena sekali lagi perlu kalian ingat, kanan kiri itu jauh, nggak ada rumah tetangga sama sekali. Jadi menurut Suci, adapun yang terdekat dari rumah mereka itu sebuah warung, dan itu bukanya pun jarang ya, warung-warung gubuk gitulah. Dan itu jaraknya sekitar 15 menitan kalau kita harus jalan. Biasanya naik sepeda lah, kalau naik sepeda mungkin sekitar 10 menit kalau kata si Suci. Dan waktu itu si warung tersebut nggak mungkin dong dia nyalain azan ketika maghrib dan juga isya, karena di warung tersebut juga nggak ada listrik. Jadi memang dia bukanya cuma dari pagi sampai sore, ketika sudah gelap dia tutup. Jadi memang sekali lagi nggak mungkin itu azan berasal dari sebuah bangunan yang ada di dalam hutan itu. Dan ketika si Suci sekali lagi mencoba untuk mencari alasan lah gitu ya, mungkin nggak sih pabrik nyalain azan ketika maghrib dan juga isya? Nggak pernah. Kalau kata si Yusuf kan, pabrik nggak pernah nyalain azan ketika maghrib maupun isya, karena memang mereka full kan pekerjaannya dengan suara mesin yang meraung-raung gitu. Dan sekalipun misalnya ada suara azan yang berasal dari pabrik, itu pasti suaranya akan nyampur dengan suara mesin pemotong kayu. Kalau kalian pernah dengar suara mesin pemotongan kayu yang besar tuh, kalian pasti akan ngebayangin deh suaranya gimana. Itu suara azan yang didengarkan si Suci, itu suaranya bening, suaranya bersih. Walaupun memang kedengarannya bukan dari bukan dari jarak yang dekat ya, tapi suaranya itu bening, nggak keganggu suara apa-apa. Intinya adalah segala kemungkinan yang berusaha Suci pikirkan mengenai dari mana asal suara sumber azan setiap maghrib dan isya yang dia dengar di tempat tersebut. Sudah si Suci bayangkan, sudah si Suci simpulkan, dia berusaha untuk berpikir secara logika gitu dari mana suara itu berasal. Ya dia nggak menemukan alasannya. Maksudnya segala kemungkinan yang sempat terpikirkan oleh dia pada saat itu ya dipatahkan dengan kenyataan yang ada. Jadi nggak mungkin suara tersebut berasal dari bangunan apapun yang ada di sekitarnya si Suci waktu itu. Dan menurut Suci, suara azan yang dia dengar ya itu memang tidak setiap hari yang dia bisa dengar. Jadi yang kemudian membuat si Suci ini sadar, salah satunya juga itu, bahwasanya kenapa ini azan kok perasaan munculnya nggak setiap hari gitu, maksudnya di hari-hari tertentu saja. Dan biasanya si Suci ini bilang dia suka mendengar suara azan setiap maghrib dan juga isya itu
paling sering, misalkan dalam 1 minggu nih ya, itu paling sering dia dengar di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi setiap hari Selasa dan hari Jumat itu pasti kedengaran. Tapi kalau hari-hari yang lainnya itu cuman kadang-kadang doang. Dan hal ketiga yang dialami oleh si Suci ketika dia tinggal di daerah tersebut adalah sesuatu yang kemudian berhubungan dengan judul edisi rekam misteri kita kali ini, yakni Datuk Lingguan. Jadi menurut Suci, dia bercerita langsung ke intinya ya. Pada saat itu adalah bulan kelahiran dari anaknya yang berusia 3 tahun, yaitu si Laras, dan kata lain adalah saya. Jadi pada saat itu si Suci ini ingat sekali di suatu pagi, dia ini kan biasa mandiin si Laras. Jadi gini loh, posisinya rumahnya si Suci dan rumah si Yusuf ini kan belum memiliki kamar mandi yang yang bangunannya sudah proper gitu ya. Jadi maksudnya masih sekedar bilik bambu yang dibuat kotak 4, kemudian di bawahnya itu kayak untuk pijakannya itu kayu-kayu balok gitu loh, kayu-kayu balok buat pijakannya supaya nggak licin gitu kan menuju ke kamar mandi. Dan waktu itu karena si Laras juga masih kecil kan, masih 3 tahun, jadi dia dimandiinnya memang tidak di dalam bilik, cuma sekedar diberdiriin di kayu pijakan tersebut gitu ya, kemudian dimandiin lah sama si Suci karena airnya kan memang gentongnya deketnya di sana. Jadi waktu itu kalau menurut si Suci, ketika dia mulai memandikan si Laras, anaknya, setiap pagi, si Suci ini melihat ada seekor harimau. Dia kayak keluar dari dalam hutan, itu posisinya dari belakang rumahnya si Laras ya. Jadi itu kan pepohonan semua gitu di belakang rumahnya si Laras tersebut. Dan ketika si Suci ini mulai memandikan si Laras nih dari dalam hutan, dari balik pepohonan, kan kalau suara tapak kaki harimau kan kalian bisa denger ya. Maksudnya apalagi kalau dia melewati jalan yang banyak daun-daun keringnya gitu, kalian pasti bisa dengar. Dan ketika itu si Suci, karena memang suasananya kan lengang gitu ya, kalau masih pagi kan belum ada suara mesin pabrik, jadi si Suci ini ngedengar ada suara tapak yang besar gitu tuh menginjak dedaunan. Kemudian ketika si Suci ngelirik itu ada harimau. Jadi muncul nih harimaunya dari balik pepohonan yang ada di belakang rumahnya si Suci. Memang jaraknya jauh sih, maksudnya kalau kata si Suci nggak langsung rumahnya tiba-tiba pepohonan gitu, enggak. Jaraknya mungkin ada kali sekitar 7-8 meter lah antara rumahnya si Suci dengan batas vegetasi pepohonan yang ada di hutan tersebut gitu, kemudian masuk ke dalamnya gitu kan. Cuman kan walaupun jaraknya 7-8 meter, kalau misalkan kita berdiri di sini tiba-tiba kita ngelihat ada harimau muncul kan otomatis merinding tetap ada dong gitu ya. Nah ketika itu si Suci seperti biasa kan berpikirnya gini, oh ya sudah, saya sudah beberapa kali gitu kan ya ngelihat harimau lewat lalu lalang gitu dengan urusan mereka sendiri gitu, nggak ganggu sama sekali. Cuman waktu itu yang agak berbeda menurut si Suci adalah harimau tersebut bukan sekedar lewat doang. Jadi tuh harimau ketika keluar dari balik pepohonan itu tiba-tiba aja duduk gitu di pepohonan tersebut yang nggak ngedeketin sama sekali. Cuman posisinya memang bisa dilihat oleh si Suci dan harimau tersebut bisa melihat dia dan juga si Laras. Dan waktu itu posisinya si harimau itu duduk gini sambil ngeliatin si Suci ini mandiin si Laras gitu. Jadi si Suci ini ngerasa dia lagi diawasin sama si harimau tersebut ketika memandikan anaknya. Dan karena si Suci ini memang sudah terbiasa melihat keberadaan harimau, ketika itu melihat kehidupan harimau yang suka lalu lalang memang di wilayah tersebut gitu kan. Meskipun agak merinding, cuman si Suci ini berpikir bahwa ya udahlah, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak macem-macem gitu kan. Dia ya dengan santainya aja tetap mandiin anaknya gitu. Dan menurut si Suci, setiap kali si Suci ini sudah selesai memandikan si Laras gitu, masuk gitu ya ke dalam rumahnya, kemudian si Suci ini ngintip gitu dari jendela yang ada di belakang, itu dia akan selalu ngelihat si harimau itu akan pergi gitu aja gitu. Jadi setelah dia duduk merhatiin si Suci, merhatiin si Laras gitu ya, kemudian si Sucinya masuk, sudah selesai dengan urusannya di kamar mandi belakang, ya harimau itu akan balik lagi masuk ke dalam hutan. Jadi dia nggak ngapa-ngapain. Dan masih dalam bulan kelahirannya si Laras, putrinya si Suci ya, itu si Suci beberapa kali menemukan hal tersebut kejadian lagi terus berulang-ulang. Dan setelah si Suci ini memperhatikan bahwasanya harimau tersebut hanya muncul ketika si Suci ini membawa si Laras ke belakang. Jadi kalau misalkan si Suci ini cuman ke belakang misalnya nyuci piring gitu ya, atau dia punya urusan sendiri ke kamar mandi, entah itu BAK atau BAB atau mandi gitu, harimau itu nggak muncul. Jadi munculnya tuh setiap kali si Suci membawa si Laras ke halaman belakang.
mau ngapain itu kayak entah mau mandi, entah mau gantiin baju atau apa gitu. Pokoknya setiap ada laras ke belakang tuh harimau pasti muncul. Itu yang diperhatikan oleh si Suci. Jadi kan si Suci ini mulai berpikir dong, wah berarti poin utamanya di sini bukan saya nih. Jadi yang diliatin sama si harimau itu tuh bukan saya, bukan si Suci. Dan waktu itu memang karena kebetulan si Suci ini selalu memandikan si laras ini setiap pagi dan setiap sore sebelum dia menyapu halaman depan gitu ya. Ya hal tersebutlah yang terus berulang dalam bulan kelahiran putrinya waktu itu. Jadi kalau menurut si Suci, setiap kali si Suci membawa laras, mandiin dia di belakang gitu, itu harimau akan muncul gitu aja, jalan dengan gagahnya gitu ya, dari balik pepohonan, kemudian duduk di sana, merhatiin dia sama anaknya, si laras, duduk gitu. Dan waktu itu kalau menurut si Suci, meskipun nggak ngapa-ngapain ya harimau tersebut, cuma memang yang menjadi perhatian si Suci adalah harimau tersebut beberapa kali sering ngelirik ke arah atap rumah mereka. Jadi kayak sambil ngelihat ke atas, ntar ngelihat Suci dan laras lagi, nanti ngelihat ke atas lagi, ngelihat Suci dan laras lagi gitu. Kayak seolah-olah ada yang dia lihat di atas atap rumahnya Suci. Dan kali ini, meskipun si Suci ini mengaku harimau tersebut tidak mengganggu sama sekali ya, cuman mungkin si Suci ini kan ngerasa kurang nyaman karena dia berpikir bahwa ya bagaimanapun harimau adalah harimau gitu kan, namanya binatang buas pasti akan tetap memiliki naluri untuk menyerang. Jadi akhirnya ceritalah si Suci ini kepada suaminya nih, setelah 3 kejadian beruntun ganjil yang terjadi pada diri dia, akhirnya cuma satu hal ini aja nih yang diceritakan oleh si Suci kepada suaminya waktu itu. Jadi dia ceritalah kepada Yusuf, "Pah, ada harimau sering muncul kalau misalkan saya membawa si laras ini ke belakang, entah itu mandi, entah itu ganti baju gitu. Tapi setiap saya sendirian ke belakang, misalkan saya mau urusan belakang lah gitu, entah BAK atau apa gitu, itu harimau nggak pernah muncul. Jadi ketika saya membawa laras aja, itu harimau baru muncul." Diceritakanlah semua kan sama si Suci. Dan waktu itu si Yusuf nggak ngomong apa-apa. Dia memang kelihatan kaget, cuma dia nggak ngomong apa-apa waktu itu. Jadi si Yusuf ini responnya adalah besokan harinya, ketika si Suci ini sudah selesai cerita semuanya ke si Yusuf gitu ya. Nah besok paginya nih, ketika si Suci ini jadwal seperti biasanya dia memandikan laras kan di belakang, akhirnya si Yusuf ini nunggu nih, kalau kata si Suci dia sengaja nunggu di jendela belakang rumah. Dia pengen ngeliat secara langsung nih harimau muncul lagi apa enggak ketika si Suci memandikan anaknya waktu itu. Dan ya benar sesuai dengan ceritanya si Suci, bahwasanya ketika dia membawa anaknya ke belakang memandikan si laras di belakang gitu ya, itu harimau kayak tahu aja gitu. Ketika si Suci ada di belakang dengan si laras, muncul lagi dia dari balik pepohonan. Padahal kalau menurut si Suci waktu itu jadwal dia memandikan laras itu beda-beda. Maksudnya nggak kayak orang sekolah yang jam 7 teng harus mandi gitu. Itu enggak. Jadi jadwalnya tuh nggak beraturan. Kadang jam 6, setengah 7, kadang jam 7, bahkan kadang pernah setengah 8 gitu. Ya sesempatnya si Suci aja. Tapi harimau itu seperti tahu gitu, seperti nggak pernah absen untuk melihat keberadaan si Suci dan juga si laras di kamar mandi belakang tersebut. Dan hari itu ketika si Yusuf ini ikut memperhatikan dari jendela belakang ya, akhirnya ketika si Suci ini baru mau siap-siap memandikan si laras, dia udah ngeliat si Yusuf ini tiba-tiba keluar dari pintu belakang. Dan awalnya si Suci ini berpikir bahwa wah jangan-jangan suami saya ini pengen ngusir si harimau, entah pengen dilempar atau diusir lah intinya supaya nggak ada di situ lagi. Pikirannya Suci seperti itu waktu itu kan. Cuman ketika kemudian dia melihat si suaminya ini keluar dari pintu belakang, dia nggak ngomong apa-apa ke Suci maupun ke anaknya gitu kan. Dia cuma melangkah aja mendekati si harimau tersebut. Si Suci kaget dong, maksudnya kok suami saya berani-beranian amat dia ngedeketin harimau di sana gitu. Meskipun yang katanya kalau misalkan orang yang tinggal di situ pasti sudah memiliki perizinan tersendiri lah dengan hal-hal apapun yang ada di dalam hutan gitu kan. Cuman kan yang namanya kita ngeliat suami ngedeketin harimau, beneran harimau yang ada di dekat kita, pasti kita deg-degan kan. Dan itulah yang dirasakan oleh Suci. Waktu itu si Suci bilang dia ngeliat si suaminya, si Yusuf ini berdiri mungkin jaraknya sekitar 1 atau 2 meter lah dari si harimau tersebut. Dan anehnya pada saat itu si Suci ini ngelihat suaminya itu kemudian kayak duduk jongkok di depan harimau itu ya. Diem sih sebenarnya, maksudnya nggak kelihatan ngomong apa-apa, cuman si suaminya ini kayak nunduk diem gini, kemudian ngangguk aja gitu. Dan harimau tersebut ketika seolah-olah komunikasi si Yusuf dan harimau tersebut selesai gitu ya, harimau tersebut cuman
ngejilat mulutnya aja gitu ya, ya kayak layaknya harimau lah gitu. Gimana sih attitude seekor harimau kan. Kemudian dia sempat ngelirik ke arah si Suci dan juga si Laras yang waktu itu agak jauh kan dari dia posisinya. Dan setelah itu ya udah, si harimaunya berbalik, dia pergi, masuk lagi dia ke dalam hutan. Jadi waktu itu si Suci sempat berpikir kan, waduh suami saya sakti ya bisa ngobrol sama harimau gitu kan. Dia nggak pernah tahu sebelumnya bahwa suaminya bisa melakukan hal tersebut terhadap seekor harimau gitu kan. Nah ketika kemudian si Suci ini melihat harimau tadi berjalan masuk lagi ke dalam hutan gitu ya, meninggalkan mereka. Kemudian suaminya juga balik lagi masuk ke dalam rumah mereka melalui pintu belakang. Si Suci sama si Laras ini masih terbengong-bengong nih, bengong aja ngeliat tindakan suaminya pada saat itu. Dan kebetulan si Yusuf juga nggak bilang apa-apa setelah kejadian tersebut berlangsung. Dan ketika si Suci ini melihat suaminya masuk begitu aja kan, otomatis si Suci ini rasa penasarannya kan membuncah ya, ini suami saya kenapa nih kok nggak cerita ada apa sebenarnya gitu, apa yang dia lakukan di hadapan harimau tadi sampai harimau tersebut kemudian pergi gitu. Akhirnya si Suci ini mengurungkan lah niatnya pada saat itu untuk memandikan Laras. Jadi si Laras tuh yang udah dibukain bajunya udah siap tinggal dimandiin gitu ya, itu dipakein lagi sama dia bajunya, kemudian dibawa digendong lagi dia masuk ke dalam rumah kan. Jadi si Suci pada saat itu pagi itu juga dia langsung nanya lah ke suaminya apa yang dilakukan suaminya, dan kronologi ceritanya seperti apalah intinya. Dan di sanalah ketika memang si suaminya ini sudah merasa cukup tenang gitu ya, dia duduk di kursi waktu itu berhadapan dengan istrinya si Suci dan si Laras ini. Kebetulan ya udahlah namanya anak kecil kan, dia main gitu. Si Yusuf ini mulailah bercerita bahwasanya, "Mah, harimau tadi itu bukan harimau biasa, tapi datuk lingguan." Jadi datuk lingguan ini namanya sudah saya samarkan ya dari panggilan aslinya karena memang demi kenyamanan saya dan keluarga saya lah gitu ya. Jadi kita sebut saja panggilannya datuk lingguan, agak mirip-mirip dengan itu sebenarnya. Jadi datuk lingguan ini adalah sosok harimau yang memang keberadaannya sudah ada semenjak zaman kakeknya si Yusuf. Jadi memang waktu itu jauh sebelum masa Yusuf dilahirkan gitu ya. Jadi zaman kakek buyut dia memang sudah memiliki pegangan. Ya pokoknya kalian kalau yang keturunan Pulau Es pasti paham banget lah tentang cerita ini gitu ya. Jadi kalau orang-orang di sana, apalagi yang terbiasa keluar masuk hutan, yang memiliki pekerjaan di dalam hutan, apapun itu ya, itu biasanya mereka memang memiliki pegangan gitu. Dan si datuk lingguan ini, sosok harimau yang tadi dilihat oleh si Yusuf, ya itulah datuk lingguan yang sebenarnya selama ini selalu menjaga keturunan dari kakek buyutnya si Yusuf. Jadi memang kalau menurut si Yusuf, datuk lingguan ini akan selalu datang setiap kali ada keturunan dari kakek buyutnya si Yusuf ini yang berada dalam bahaya. Dan mungkin keberadaannya pada saat itu, kedatangannya waktu itu yang hampir setiap kali datang melihat si Laras itu ingin menandakan, ingin memberikan tanda gitu ya kepada orang tuanya si Laras bahwasanya, hey, hati-hati, anak kamu mau ada yang jahatin. Dan hal tersebutlah yang berusaha diberitahukan oleh datuk lingguan kepada si Suci sebenarnya. Cuman kan waktu itu si Suci memang karena nggak tahu, dia belum pernah mendengar kisah ini sebelumnya, jadi kan si Suci ini kayak dia nggak paham sama sekali. Dan ketika si Yusuf diberitahu tentang hal tersebut, kemudian bertemu langsung dengan datuk lingguan, secara tidak langsung mereka melakukan komunikasi secara batin. Dari sanalah si Yusuf tahu bahwasanya di tempat mereka tinggal itu ada sesosok makhluk halus berwujud nenek-nenek, itu memang memiliki energi yang jahat dan itu pengen katakanlah menyakiti si Laras waktu itu, karena si Laras ini dinilai lahir dalam keadaan tulang rusuk yang jarang dan juga darahnya dikatakan wangi bagi kaum-kaum makhluk-makhluk halus seperti itu. Jadi datuk lingguan ini ingin supaya si Yusuf dan si Suci ini waspada. Jadi kehadiran datuk lingguan sebenarnya pada saat itu hampir setiap hari di hadapan si Suci dan juga si Laras ya sebenarnya nggak bermaksud apa-apa. Karena memang menurut si Yusuf ya datuk lingguan itu lagi ngejagain sebenarnya gitu. Karena keberadaan datuk lingguan ini secara tidak langsung mengusir energi-energi negatif yang ada di sekitar rumah mereka waktu itu kan. Dan melalui komunikasi batin yang dilakukan
dilakukan oleh si Yusuf dan juga Datuk Lingguan. Disarankanlah kemudian oleh Datuk Lingguan bahwasanya nanti malam setelah sholat Isya, si Yusuf ini disuruh membaca beberapa surat pendek, kemudian mengambil segenggam kerikil dan kemudian dilemparkan ke atas atap rumah mereka waktu itu. Jadi sampai di sini kalian bisa ya menangkap secara singkat dan secara sederhana mengenai siapa sosok Datuk Lingguan ini sebenarnya. Jadi kalau ditanyakan apakah Datuk Lingguan ini adalah sosok halus atau memang sosok harimau yang sebenarnya, itu sebenarnya saya juga kurang bisa memastikan karena saya kebetulan tidak mengingat hal tersebut ketika kejadian tersebut berlangsung, dan sayangnya saya juga memang belum bisa bertemu dengan sosok Datuk Lingguan itu sendiri. Karena memang menurut mamah, menurut si Suci gitu ya, semenjak almarhum kakek itu meninggal dunia, katanya kakak-kakaknya si Yusuf ini sudah hampir jarang yang melihat keberadaan Datuk Lingguan. Karena memang kan Datuk Lingguan ini tinggalnya di dalam hutan gitu ya. Yang mungkin kalian yang memahami cerita-cerita semacam ini mungkin bisa memberikan jawaban gitu di kolom komentar. Barangkali ada yang paham bahwasanya kalau harimau seperti itu yang kita tuakan gitu ya secara adat di suatu wilayah itu sebenarnya wujudnya adalah halus atau memang harimau beneran sih. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya harimau beneran. Kalau yang saya rasakan energinya itu harimau beneran sebenarnya ya. Cuma yang membedakan adalah apa yang mengisi di dalamnya. Sama aja kayak kalau kalian melihat keris, itu kan kerisnya bentuknya nyata, bisa kalian pegang. Tapi kan yang membedakan isinya seperti apa. Nah begitu juga Datuk Lingguan, kalau menurut saya seperti itu. Dan kebetulan sejenis Datuk Lingguan ini memang hanya bisa muncul di dalam hutan saja. Karena memang keberadaannya memang di sana gitu, tempat tinggalnya hanya di sana. Jadi dia hanya bisa melindungi, mengawasi sosok-sosok keturunan dari orang yang sejak awal dia jaga itu ketika keturunannya memang berada di dalam hutan gitu. Karena kan memang sejak awal peruntukannya adalah itu. Ketika mereka keluar masuk hutan, mereka dijaga oleh sosok Datuk Lingguan, begitupun sampai ke anak cucu keturunannya nanti. Jadi mereka memang nggak bisa seperti khodam halus lainnya yang bisa muncul di mana aja mereka mau. Dan ketika Yusuf menceritakan hal tersebut kepada si Suci, otomatis Suci ini bertanya-tanya dong, kamu bisa yakin itu adalah sosok Datuk Lingguan? Gimana caranya? Maksudnya dia kan bentuknya harimau. Gimana kamu bisa membedakan dia, si Datuk Lingguan ini dengan harimau-harimau lainnya? Karena si Suci melihatnya ya selayaknya harimau biasa aja gitu, nggak ada yang aneh, nggak ada yang beda. Dan waktu itu si Yusuf menjawab bahwasanya saya sudah mengenal Datuk Lingguan sejak kecil. Karena memang dia sempat melihat sosok Datuk Lingguan ini beberapa kali lah dalam kehidupannya gitu. Jadi memang si Yusuf, bapaknya, kakeknya gitu ya, itu memang sudah secara garis keturunan itu usahanya memang pemotongan kayu gitulah. Jadi kayak misalkan buyutnya dulu memang suka ngambil kayu di dalam hutan gitu, kemudian dijual di kota gitu, kemudian turun menurun lagi ke kakeknya si Yusuf, kemudian turun lagi ke bapaknya si Yusuf, kemudian sampai ke kakaknya si Yusuf kan kemudian yang meneruskan gitu. Jadi memang untuk bertemu dengan Datuk Lingguan itu bukan hal yang pertama kali untuk si Yusuf. Jadi si Yusuf ini sudah sangat mengenal Datuk Lingguan. Dan menurut si Yusuf waktu itu bahwasanya yang membedakan Datuk Lingguan dengan harimau-harimau yang lainnya adalah jadi kalau harimau biasa itu kan hidungnya pink ya kan? Kalau kalian ngelihat foto harimau itu kan biasa hidungnya pink. Nah kalau Datuk Lingguan itu hidungnya agak kehitaman, nggak hitam pekat, tapi kayak abu-abu pekat gitu warnanya. Dan yang sangat diingat oleh si Yusuf adalah kalau misalkan Datuk Lingguan itu kumisnya itu warnanya kayak warna emas. Jadi warna kumisnya itu kan kalau harimau biasa itu kan putih ya. Nah kalau Datuk Lingguan ini kalau kita ngelihat dari dekat gitu ya berhadapan itu kelihatan warnanya itu kayak coklat keemasan. Dan waktu itu kata si Yusuf, satu tanda yang nggak bisa si Yusuf lupakan ketika dia pernah ngelihat Datuk Lingguan ketika dia kecil, itu di keningnya Datuk Lingguan itu kayak ada corak bentuk bulat. Jadi kalau misalkan harimau biasa kan loreng-loreng gitu ya. Nah kalau Datuk Lingguan itu di tengah-tengahnya kayak ada bulatan hitam. Jadi memang yang membedakan adalah hal tersebut secara fisik ya, dari sosok Datuk Lingguan dengan harimau yang lainnya. Dan sebenarnya Suci yang memang belum pernah mendengar cerita mengenai Datuk Lingguan ketika saat itu ya, kemudian mendengar penjelasan dari suaminya yang menjelaskan secara rinci mengenai Datuk Lingguan, mengenai asal-usulnya, mengenai latar belakangnya seperti apa gitu. Pada akhirnya si Suci ini yang mau nggak mau, ya dia percaya gitu. Karena memang menurut Suci dia adalah tipe-tipe orang yang
sangat mempercayai bahwa dimensi lain itu ada. Karena perlu kalian ketahui bahwa Suci ini memang sejak gadis, dia ini selalu mutih, dia rajin mutih. Kemudian dia rajin untuk tidur di tempat-tempat yang dianggap memiliki barokah gitu sih. Suci ini memang sering menjalani hal-hal semacam itu. Jadi dia memang experience-nya cukup banyak. Sehingga dia memang mempercayai bahwasanya di samping dimensi yang kita tinggali sekarang ini ada dimensi lainnya yang memang tidak bisa terlihat oleh mata. Dan sesuai dengan apa yang disarankan oleh Datuk Lingguan melalui komunikasi batin yang dilakukan antara si Yusuf dan juga Datuk Lingguan waktu itu, akhirnya ketika malam harinya si Yusuf setelah sholat isya, kalau kata si Suci, itu dia langsung bersiap-siap, masih pakai sarung gitu ya, masih pakai peci. Dia berjalan ke halaman depan rumahnya, kemudian memungut segenggam kerikil. Sebenarnya kerikil acak aja gitu, yang kecampur sama pasir-pasir gitu kan, yang ada di depan rumah mereka. Kemudian si Yusuf ini membaca beberapa surat-surat pendek gitu kan, yang memang disarankan. Dan pada saat hal tersebut terjadi, kalau kata si Suci, Harry ini tiba-tiba datang nih ke rumah mereka. Dan ternyata memang si Yusuf ini sebelumnya sudah menceritakan hal tersebut kepada si kakaknya, bahwasanya Kak, Datuk Lingguan datang, dia ngasih saya saran begini gitu. Dan ketika si Harry ini kemudian datang kan, dan si Yusuf juga posisinya sudah siap-siap untuk melemparkan batu kerikil yang dia genggam pada saat itu ke atas atap rumahnya. Jadi ketika dia selesai membaca beberapa surat-surat yang memang sudah disarankan, si Yusuf ini meniuplah telapak tangannya waktu itu. Dan gak lama ketika dia selesai meniup telapak tangannya, dia lemparkan kerikil tersebut ke atas atap rumahnya. Dan secara logika ketika kerikil tersebut dilemparkan ke atas atap rumah gitu kan, otomatis yang hanya kita dengarkan itu kan pasti hanya suara kerikil yang berjatuhan kan di atas genteng. Tapi waktu itu si Suci bilang setelah suara kerikil tersebut selesai nih berjatuhan di atas genteng habis dilempar gitu ya, gak lama dari sana kemudian terdengar kayak suara petasan, tapi petasan yang gagal meledak. Jadi suaranya itu kayak psh gitu. Dan memang secara visualisasi, si Suci ini mengatakan dia nggak bisa ngelihat sosok yang terstruktur itu bentuknya apa gitu ya, yang ada di atas atap rumahnya. Cuma memang si Suci waktu itu bilang bahwa dia sempat mendengar ada suara seperti rintihan perempuan yang sudah tua itu kesakitan. Dan ketika rintihan tersebut kayak lagi nangis kesakitan gitu ya, si Suci ini kemudian samar dia ngeliat kayak ada semacam bayangan gitu, sekelebat aja warnanya abu-abu, itu kayak seolah awalnya tuh hinggap di pucuk atap rumahnya si Suci, kemudian terbang, dia melayang menjauh. Dan jujur kalau kata si Suci, itu adalah pertama kalinya si Suci melihat secara jelas hal semacam itu terjadi ya, walaupun si Suci sendiri memang nggak bisa memastikan seperti apa wujud dari makhluk halus yang diusir oleh si Yusuf waktu itu. Cuma memang dia menyaksikan secara langsung bahwa kerikil yang dilemparkan oleh suaminya pada saat itu ke atap rumah ya memang secara tidak langsung bisa mengusir makhluk tersebut pergi dari atap rumahnya. Dan setelah selesai melakukan pembacaan doa gitu ya, untuk melakukan pengusiran energi jahat tadi di atap rumahnya si Yusuf, si Suci ini kan kemudian melihat si Yusuf ngobrol lah dan kakaknya si Harry tadi di halaman depan rumahnya. Jadi samar tuh si Suci ini kayak sepintas dia mendengar si Harry ini kan nanya apa yang dikatakan oleh Datuk Lingguan waktu ketemu gitu, bla 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 segala macam ya, intinya yang membahas Datuk Lingguan lah. Dan waktu itu karena si Suci merasa dia sudah terlalu capek kan malam itu, hari juga sudah gelap kan, dia sudah merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu dia bahas waktu itu dengan si Yusuf dan juga kakak iparnya kan. Jadi si Suci ini memutuskan untuk pamitlah dia masuk ke dalam bersama si Laras waktu itu dan berusaha untuk melupakan apa yang sudah terjadi malam tersebut. Dan sebenarnya kemunculan Datuk Lingguan ini membuat si Harry ini cukup merasa terkejut, karena memang kalau menurut si Yusuf ya, yang berdasarkan apa yang dia ceritakan kepada Suci waktu itu, Datuk Lingguan ini sudah sangat lama sekali tidak muncul ketika keturunan kakek buyutnya si Yusuf dan juga si Harry ini berada di dalam hutan. Jadi meskipun mereka sudah menjalani usaha tersebut bertahun-tahun belakangan gitu, Datuk Lingguan ini nggak pernah memunculkan dirinya gitu kan, dan baru kali itu dia memunculkan dirinya lagi. Tapi memang nilai positifnya adalah ketika Datuk Lingguan tidak memunculkan diri kan memang berarti tandanya tidak ada hal-hal bahaya yang pada saat itu mengawasi atau mengintai anak cucu keturunan dari orang yang Datuk Lingguan jaga, yaitu kakek buyutnya si Yusuf dan juga si Harry. Dan kemudian kalau ditanya apakah setelah kejadian tersebut Datuk Lingguan ini kembali memunculkan dirinya atau tidak ya,
Ini adalah kejadian yang kemudian terjadi sekitar 1 bulan setelah kemunculan Datuk Lingguan pada waktu itu. Dan kebetulan apa yang terjadi 1 bulan setelahnya itu adalah salah satu kejadian yang membuat si Suci ini paling trauma saat tinggal di sana. Jadi sedikit spoiler bahwasanya si Suci ini pernah kehilangan si Laras selama hampir 24 jam ketika dia tinggal di desa M tersebut. Dan katakanlah si Suci ini kehilangan si Laras di hari Kamis ya. Katakanlah hal tersebut kejadiannya di hari Kamis. Nah, ketika di hari Kamis tersebut kan otomatis malamnya adalah hari Rabu ya. Kita ingat malamnya adalah hari Rabu. Nah, di hari Rabu tersebut kalau kata si Suci, dari setelah lepas maghrib si Suci ini seperti mendengar ada suara orang yang menggelar hajatan di dalam hutan tersebut. Jadi kalau kata si Suci, yang dia dengar adalah kayak suara MC yang lagi ngebawain acara gitu loh. Gimana sih suaranya gitu kan. Kemudian diiringi oleh musik-musik gandring apa gandrung gitu ya. Bukan musik gamelan ya, beda. Kalau gamelan kan suaranya halus, mendayu-dayu gitu ya. Ini kalau kata si Suci suaranya itu kayak suara musik yang biasa mengiringi tarian jaipongan gitu. Cuma memang suaranya pada saat itu kayak kebawa angin. Jadi entar kadang suaranya kenceng, entar suaranya kayak samar, nanti kenceng lagi, nanti samar lagi gitu kan. Dan waktu itu si Suci ini berpikir, oh mungkin ada yang lagi ngadain kenduri kali sekitar sini gitu, atau hajatan. Mungkin ada yang baru buka pabrik atau lagi selamatan karena apalah gitu kan di rumah warga sekitar gitu. Dan waktu itu si Suci nggak ambil pikir yang macam-macam kan, dipikirnya ya beneran aja ada warga yang sedang mengadakan hajatan waktu itu. Dan ketika menjelang Isya lah gitu kan, si Yusuf ini pulang dari pabrik ke rumah gitu ya. Dan ditanyalah sama si Suci, waktu itu dia cuma pengen memastikan aja sebenarnya. Dia nanya bahwasanya, Pak, sekitar sini ada yang lagi ngadain hajatan atau kenduri nggak sih gitu? Soalnya kayak ada suara orang lagi hajatan gitu dari lepas maghrib tadi, kok belum berhenti sampai sekarang. Nah waktu itu si Yusuf ini bilang, nggak ada yang ngadain hajatan atau kenduri sekarang gitu di hari itu. Karena memang kalau menurut Suci, si Yusuf ini kan dia orang kepercayaannya si Heri. Dan si Heri ini kebetulan lagi ada di pabrik. Nah, Heri ini adalah sosok yang lumayan disegani di dalam hutan tersebut. Maksudnya di wilayah desa tersebut. Jadi kalau misalkan ada warga yang ingin mengadakan hajatan atau mengadakan kenduri gitu, itu pasti akan diketahui oleh si Heri. Jadi nggak mungkin Heri keskip gitu. Dan waktu itu si Heri yakin benar dia nggak pernah tahu bahwasannya di hari tersebut ada warga yang mengadakan hajatan. Dan itulah yang kemudian diberitahukan kepada si Yusuf. Nggak ada orang hajatan di sini nih, nggak ada. Lagian orang juga mau ngadain hajatan di tengah-tengah hutan juga mikir-mikir dulu gitu, mau ngapain, yang datang juga siapa di dalam hutan. Dan ketika si Suci ini memastikan bahwasanya si Yusuf ini tidak mendengar suara yang dia dengar waktu itu, yakni suara orang yang kayak lagi hajatan, suara-suara musik yang mengiringi jaipongan gitu kan. Akhirnya si Suci ini ngerasa, apa saya salah dengar gitu, tapi kok suaranya kayak jelas banget gitu. Tuh jelas banget loh, meskipun memang suaranya itu kayak nanti muncul, nanti hilang, nanti muncul, nanti hilang gitu, kayak dibawa angin aja gitu. Dan kan waktu itu si Yusuf juga sampai bilang kan, lagian siapa yang mau ngadain hajatan di dalam hutan, yang mau datang siapa. Dan sekali lagi si Suci ini berpikir bahwa ya sudahlah, mungkin saya salah dengar kan. Jadi waktu itu ketika dia tetap sebenarnya bisa mendengar suara hajatan tersebut berlangsung di telinganya kan. Jadi si Suci ini ya udahlah, karena suaminya juga tidur, udah pulang gitu kan. Suci ini memutuskan untuk mengabaikan suara tersebut dan ikut tidur di kamar. Dan anehnya ketika jam 10 malam itu si Suci ini mendengar suara pintu rumahnya itu diketuk oleh seseorang, pintu bagian depannya. Kenapa Suci ingat banget itu jam 10 malam? Karena memang ketika dia bangun, itu posisi kasur tempat dia tidur itu memang langsung menghadap ke arah jam dinding. Jadi ketika dia bangun kan otomatis hal pertama yang dia lihat adalah jam dinding. Dan waktu itu benar-benar menunjukkan jam 10 malam teng persis. Nah ketika si Suci ini kemudian berjalan melihat siapa yang mengetuk pintu kan, waktu itu dia pikirkan mungkin penting kan, barangkali orang dari pabrik gitu butuh sesuatu dari suaminya. Jadi kan si Suci ini langsung membukakan pintu. Dan anehnya waktu itu ketika si Suci membukakan pintu, yang ada di depannya pada saat itu berdiri di depan pintu adalah sosok seorang perempuan setengah baya, ya mungkin usianya sekitar 50 tahunan ke atas lah. Badannya cukup sintal ya.
berisi gitu, cuman nggak gemuk juga. Tapi yang sedikit aneh menurut Suci adalah penampilan dari ibu setengah baya tersebut yang berpenampilan seperti kebaya-kebaya Jawa gitu. Jadi dia kayak pakai kebaya Jawa, pakai apa tuh, kebaya lurik ya namanya, yang kalau garis-garis coklat gitu. Nah di bawahnya pakai kain. Kemudian rambutnya itu disanggul, sanggulnya itu ala-ala sanggul Solo. Dan meskipun sempat ngerasa aneh karena ngelihat penampilan dari ibu itu kan, maksudnya ini di dalam hutan ya orang kenapa rapi banget gitu kan, pakai sanggul, pakai kebaya gitu kan, pikiran Suci waktu itu. Cuma kemudian ketika si Suci ini lagi bengong ngeliatin ibu itu dengan sedikit ngerasa aneh gitu kan, ibu tersebut tersenyum nih kepada si Suci. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Rawani. Dia menyebutkan namanya sebagai Ibu Rawani. Kemudian dia memberikan sebuah besek yang dia tumpuk. Jadi waktu itu jumlahnya ada 2 besek ya. Dia memberikan besek tersebut kepada si Suci sambil bilang, "Saya Ibu Rawani, saya yang sedang mengadakan kenduri di desa sebelah. Ini saya bawakan sebagai berkat untuk keluarga." Jadi kalau misalkan berkat itu, kalau kata si Suci itu istilahnya kayak semacam apa ya, bungkusan yang diberikan oleh orang yang lagi selamatan gitu, yang lagi hajatan gitu. Nah biasanya tuh kalau di Jawa, kalau kata si Suci itu kan dibungkus di dalam anyaman bambu gitu kan. Nah itulah yang kemudian diberikan oleh ibu yang mengaku bernama Ibu Rawani tersebut kepada si Suci malam itu. Dan ketika mendengar pengakuan dari ibu tersebut kan, si Suci langsung berpikir, oh berarti suara hajatan yang saya dengar tadi tuh beneran ada gitu ya. Jadi maksudnya yang sejak tadi saya dengar suara kayak MC bawain acara, kemudian kayak suara musik yang ngiringi orang nari jaipong, itu ternyata beneran ada gitu, ternyata beneran ada hajatan. Berarti kalau emang beneran Mas Yusuf mungkin salah kali ya, maksudnya kan kalau kata Mas Yusuf setiap ada orang yang hajatan di situ kan pasti dia tahu lah, lagian ngapain ada orang ngadain hajatan juga di dalam hutan gitu kan, agak aneh. Cuman ketika ibu tersebut kemudian mengakui bahwasanya saya yang mengadakan hajatan di desa sebelah gitu kan, waktu itu anehnya si Suci ini nggak kepikiran apa-apa gitu, dia main percaya aja, main oh iya Bu, terima kasih katanya gitu kan. Nah, diambillah berkatnya itu kan dari ibu tersebut kan, ngerasa nggak enak ya udah dikasih malam-malam menyempatkan diri gitu. Akhirnya setelah diambil gitu berkat yang diberikan oleh si Ibu Rawani tadi, Ibu Rawani ini dengan apa ya, kalau kata si Suci tuh ramah sekali orangnya. Jadi ketika dia bicara itu senyumannya kayak nggak hilang dari wajahnya. Dan ketika kemudian Ibu Rawani ini pamit dari rumah, saya pamit dulu ya Bu, katanya kayak gitu. Ya si Suci ini ngangguk dong, oh iya silahkan gitu. Dan kemudian ketika si Suci ini ngelihat si ibu itu jalan gitu ya, keluar dari halaman depan rumahnya, Suci ini baru menyadari bahwa ternyata ada sekitar 4 orang pria, tapi waktu itu ya, itu nunggu juga tuh berdiri, tapi di depan pagar, dia nggak masuk ke halaman, jadi cuma di depan pagarnya doang, nungguin si Ibu Rawani ini keluar gitu. Nah waktu itu yang dilihat oleh si Suci adalah laki-laki yang nungguin si Ibu Rawani ini, yang ada 4 ini, pakaiannya hampir sama dengan Ibu Rawani, jadi kayak semacam, kalau baju adat Jawanya cowok itu namanya beskap ya kalau nggak salah. Jadi dia kayak pakai semacam beskap tapi bahannya sama dengan kebaya yang dipakai oleh si Ibu Rawani. Jadi kayak garis-garis salur gitu. Dan ketika si Ibu Rawani ini sudah keluar dari dalam halaman rumahnya si Suci kan, pergilah mereka nih. Si Ibu Rawani ditemani sama 4 pria tadi yang berjalan di belakang Ibu Rawani. Jadi jalan aja gitu melipir pergi. Dan waktu itu Suci berpikir bahwa oh mungkin abis dari rumah saya dia mau ngasih berkat ke rumah tetangga saya yang lainnya kali ya gitu kan, mikirnya gitu si Suci. Jadi si Suci ini ya udah nggak ngeliatin sampai terlalu jauh lagi si Ibu Rawani ini pergi kan. Ketika dia sudah merasa cukup sopan mengiyakan Ibu Rawani yang izin pamit kan waktu itu, jadi dia langsung masuk dan menutup pintu. Jadi ketika dia menutup pintu, besek tadi, si berkat yang dia ambil tadi itu dia geletakkan dulu lah di atas meja yang ada di ruang depan. Jadi belum diapa-apain nih sama dia, ditaruh aja dia sama si Suci di atas meja. Kemudian Suci ini baliklah ke kamar untuk tidur lagi kan, dia masih ngerasa ngantuk. Dan waktu itu Suci ini bilang, sebelum saya tidur
Kan waktu itu mereka cuma punya satu kamar ya, dan mereka tidurnya itu satu kasur. Kasurnya kan lebar. Mereka tidur satu kasur, ada Yusuf, ada si Laras, ada si Suci. Di situ jadi satu. Jadi si Laras itu posisinya di tengah-tengah nih tidurnya. Dan waktu si Suci ini balik lagi ke kamar, dia mau balik lagi tidur kan, dia masih ngeliat anaknya tidur sambil tengkurap gitu di tengah-tengah kan. Jadi kan dia memastikan bahwa oh iya si Laras ada, dia masih tidur malam itu. Ketika si Yusuf ini sudah mengakui hal tersebut, anehnya si Yusuf ini kemudian bertanya kepada istrinya, Ibu Rawani yang kamu temui itu ngomong nggak dia tinggal di mana? Dan karena memang si Suci waktu itu merasa bahwa dia berhak untuk tahu apa yang dibicarakan oleh si Yusuf dan juga Harry, karena itu memang berkaitan langsung dengan anaknya gitu kan. Jadi si Suci ini merasa dia perlu untuk tahu, bertanyalah dia akhirnya kepada si Yusuf kan. Dan waktu itu si Yusuf cuma bilang bahwa di sini nggak ada yang namanya Ibu Rawani, di sini nggak ada yang namanya desa sebelah, di sini cuma ada satu desa, yaitu desa M ini, nggak ada desa yang lainnya. Ketika melihat Pak Haji ini tiba-tiba bangun berdiri kemudian menuju ke suatu tempat, itu kan pasti langsung ngikutin Pak Haji semua dong dari arah belakang gitu kan. Dan mereka ini berjalan sekitar 20 menit masuk ke dalam hutan. Dan Suci waktu itu melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika dia berjalan sudah cukup jauh 20 menitan yang seperti kita bilang tadi, tiba-tiba di satu titik si Suci ini sempat menghentikan langkahnya ketika dia mendengar suara auman harimau. Di sanalah akhirnya Suci ini ngelihat si Laras lagi duduk di atas tanah, ya di tanah di dalam hutan itu, lagi mainin bunga kantil. Kalian tahu bunga kantil nggak? Dia mainin tuh bunga sambil ketawa-ketawa, dan ketika ngeliat si Suci datang, bapak ibunya datang tuh cuman hehehe kayak gitu.